Tapi karena efek samping yang sangat banyak ini, maka kami mencoba mencari alternatif yang lain. Stem cell ini merupakan salah satu pilihan. 10 parameter yang kita cek, itu semuanya menunjukkan perbaikan yang signifikan. Dalam proses itu kan kita menghilangkan virus. Ini bicara sel, Prof. Bisa ada virus, bisa ada bakteri, bisa ada cancer sel di dalamnya. Ini kita mesti menghindari dan mengetahui bahwa banyak stem cell dari luar negeri yang masuk ke Indonesia. Tapi namanya ditambahin stem cell supaya harganya bisa tinggi. Stem cell mahal saat ini karena hari ini kita berbicara agak sedikit berbeda, yaitu topik yang sedang ramai dibicarakan oleh publik terkait dengan ramainya perbincangan tentang stem cell. Telah datang bersama saya di sini Dr. Sandi Kolintang. Jadi Anda masternya di bidang biomedicine. Ya? Biomedicine. Dan Pak Dr. Sandi ini adalah direktur dari Bifarma Adiluhung Regenik. Iya. Ini anak perusahaannya Kalbe. Betul, Prof. Luar biasa ya, saya mengenal almarhum pendiri Kalbe, Dr. Bun, dan saya melihat komitmen beliau ini melakukan penelitian dan pengembangan sampai menghasilkan stem cell dan sekretom. Iya. Bahkan sebelum pemerintah bergerak, dia sudah melakukan penelitian terlebih dahulu. Baik, Dr. Sandi, saya mengundang Dr. Sandi ke sini tidak lain karena ramai orang bicara tentang stem cell. Betul. Dan kebanyakan adalah para influencer dan juga orang yang menawarkan lewat sosial media. Tolong ceritakan, kenapa stem cell jadi ramai belakangan ini, Dok? Ya, menarik sekali ya tadi yang sampaikan oleh Prof ya tentang stem cell yang lagi hype ya, lagi naik daun semuanya. Karena ini semua berkaitan dengan penyakit ya, penyakit degeneratif. Nah, degeneratif itu artinya penuaan ya. Penuaan dan di mana kita semua mengalami itu, Pak. semua mengalami penuaan dan sekarang manusia ingin semua jadi wellness, sehat. Ya. Bagaimana Tampak menjaga muda. tampak muda dan sebagainya. Dari situlah makanya kenapa stem cell ini mulai naik daun. Dan sebenarnya diawali waktu itu dengan pandemi COVID sebenarnya. COVID ya. COVID-19, di mana COVID-19 ini menjadi suatu momok dunia, bagaimana semua banyak yang tidak selamat dan sebagainya. Lalu kemudian ada penelitian tentang stem cell di Wuhan, tempat di mana COVID itu terjadi. Berasal. Ramai itu pada waktu itu. Ya. Dan ada kurang lebih penelitian ini ya memberikan suatu hasil yang sangat baik. Ya. Pasien-pasien COVID di Wuhan kurang lebih yang kritis ya dan berat itu mengalami penyembuhan, kesembuhan, dan akhirnya kita coba di Indonesia. Pada waktu itu vaksin belum ditemukan. Belum Jadi ditemukan. mereka coba atasi dengan stem cell. Betul. Nah, hasilnya pasien baik. Nah, kemudian di Indonesia kita melakukan percobaan, penelitian ya dengan kerjasama dengan 3 rumah sakit, yaitu Rumah Sakit Hasan Sadikin, Rumah Sakit Muardi Solo, dan Rumah Sakit Sarjito Jogja. Oke. Dan mendapatkan hibah dana dari BRIN, Badan Riset Inovasi Nasional. Nah, kurang lebih ada sekitar 40 pasien dengan kondisi berat dan kritis diberikan stem cell dan hasilnya bagus. Nah, oleh karena itu pemerintah waktu itu membuat suatu kebijakan buat stem cell menjadi emergency use authorization. Apa itu artinya? Artinya Emergency use authorization. artinya diberikan hak karena kondisi yang emergency. Nah, sehingga akhirnya pemerintah saat itu mengizinkan stem cell diberikan untuk pasien-pasien dengan kondisi kritis ini, COVID. Nah, sejak itu setelah COVID sudah teratasi, mereka berpikir kalau demikian berarti stem cell juga bisa memperbaiki penyakit-penyakit ataupun untuk kesehatan. Nah, sehingga sekarang ini stem cell jadi berawal dari situ. Ya, dan melanjuti tadi ya mengenai penelitian tadi, hasilnya efek samping tidak ada. Waktu dites itu tidak ada efek Tidak samping. ada efek samping. Yang di Indonesia juga dites tidak ada efek samping. Tidak ada efek samping untuk kasus-kasus COVID tadi. Sehingga dokter-dokter semakin merasakan bahwa ini cukup baik untuk pengobatan khususnya penyakit-penyakit degeneratif tadi. Penyakit degeneratif itu adalah penyakit-penyakit usia tua. Seperti diabetes, stroke, hipertensi, dan sebagainya. Karena kerusakan organ. Kerusakan organ. Tapi bisa juga berarti orang muda yang mengalami degeneratif. Karena belakangan ini juga terjadi kan. Orang masih muda sudah mengalami diabetes dan sebagainya. Sudah hadir bersama saya Dr. Arief Nurudin. Selamat datang. Terima kasih. Ya, terima kasih. Ini kami pisahkan sedikit. Ya, saya mendengar kabar dari sejumlah orang bahwa di Rumah Sakit Dr. Muardi itu ada banyak pasien autoimun, peradangan sakit terus-menerus. Tapi akhirnya solusinya adalah stem cell dan mereka bercerita
bahwa mereka kemudian sembuh begitu dan matanya kering, bibir seperti itu. Iya, Bro. Iya. Jadi perlu disampaikan bahwa autoimun itu ada sekitar 100 lebih jenis penyakit autoimun. 100 lebih autoimun. Jadi autoimun contohnya apa aja misalnya? Ada penyakit lupus ataupun SLE yang kita kenal ya. Kemudian ada Sjogren syndrome. Apa itu? Sjogren itu penyakit autoimun yang ditandai dengan kering pada mata, kering pada mulut, kering pada kulit. Kadang-kadang masyarakat cuman kering itu kan nggak bahaya gitu. Ternyata tidak, Bro. Tidak hanya bibir sampai di dalam, Bro. Jadi giginya rapuh, jadi tanggal semua, hancur semua. Sampai ke gigi. Kemudian tidak bisa merasakan makanan lagi. Jadi di Muwardi ini memang sangat banyak penyakit autoimun itu. Dan kemudian karena belum ada pengobatan definitif, kita hanya mencegah di perifer saja. Bagaimana mengurangi gejala sakitnya, mengurangi rasa lemasnya, mengurangi keringnya gitu ya. Dan selama ini kita mengandalkan kepada pengobatan konvensional, menggunakan steroid dan menggunakan imunosupresan. Nah, tapi karena efek samping yang sangat banyak ini, maka kami mencoba mencari alternatif yang lain. Ternyata stem cell ini merupakan salah satu pilihan, Prof, dengan produk-produknya gitu ya. Nah, kemudian karena Muwardi merupakan salah satu rumah sakit yang ditunjuk Kemenkes untuk mengadakan pelayanan berbasis penelitian, maka kami memberanikan diri untuk melakukan itu. Karena stem cell ini tahapannya perizinannya adalah pelayanan berbasis penelitian, jadi belum pelayanan murni gitu ya, Prof. Maka kami mencoba itu dan ternyata sekarang ini sudah selesai 3 penelitian clinical trial kami untuk SLE, RA, dan Sjogren syndrome. Apa kesimpulannya? Jadi kesimpulannya sangat baik sekali, Prof. Jadi dia bisa menjadi adjuvan treatment untuk... Itu sudah dipublish data itu? Ini baru tahap review, Prof. Jadi masih review yang kedua ini untuk yang Q1 jurnal ya. Dan saya kira hampir sekitar 10 parameter yang kita cek itu semuanya menunjukkan perbaikan yang signifikan gitu, Prof. Dengan stem cell ini? Dengan sekretum stem cell. Jadi sekretumnya. kami tidak menggunakan selnya, tapi menggunakan sekretumnya. Alasannya begini, Bro. Kalau sel itu identik dengan organ, misalnya kayak kalau livernya rusak, maka selnya akan ditanam di liver, jadi livernya membaik ya. Ginjal rusak ditanam di ginjal. Untuk autoimun kan kita bingung mau nanam di mana gitu kan, karena dia sistemik gitu ya, Bro. Sistemik ada di di mana-mana. Di mana-mana ya. Makanya kami mencoba menggunakan sekretum, harapannya nanti efek dari sekretum ini yang nanti dia berefek sebagai antiinflamasi, efek antifibrosis, efek imunomodulasi. Itu yang akan bekerja untuk menyeimbangkan sistem imun kita gitu. Maka akan menjadi perbaikan pada penyakit autoimun gitu. Dan pernah ada satu kasus, Prof, dari daerah Madiun kalau saya tidak salah ya. Ada pasien kena COVID nih, kemudian diberikan stem cell gitu ya. COVID-nya membaik, ternyata hampir sebagian besar komplikasi diabetesnya menjadi sembuh gitu. Neuropatinya, rasa kesemutan kebasnya, pandangan mata kabur itu membaiki semua, Prof. Ini menunjukkan bahwa ternyata ada efek-efek lain yang memang kita harus explore lagi nih. Ternyata efeknya banyak, tidaknya sekedar untuk mengobati penyakit utamanya gitu kan. Dokter juga ada kerjasama dengan dokter-dokter ahli yang lain? Ya, tentu. Dari pengalaman di rumah sakit di UNS? Betul. Jadi teman-teman dari neurologi sekarang sudah mulai banyak meneliti tentang stroke ya, Prof. Kemudian tentang namanya multiple sclerosis, yaitu autoimun yang menyerang otak. Dan kemudian kerjasama dengan kami nih tentang stem cell ini. Kemudian kita yang menyediakan untuk sekretumnya, stem cellnya, dan mereka yang mengaplikasikan kepada pasien. Jadi saya kira sudah mulai banyak. Dan kita memang harus kerjasama dengan semuanya kan, Prof. Gitu. Dan ini masih berbasiskan penelitian dan dilihat dan ternyata hasilnya sangat bagus. Menyenangkan. Kali ini saya sudah bersama dengan Dr. Afan Priyambodo Permana. Ditugaskan juga untuk memimpin rumah sakit di Bali, rumah sakit murah. Betul, Prof. Dulu rumah sakit Sanglah ya. Betul, Prof. Betul ya. Saya mengundang Dr. Afan ini adalah karena juga sebagai seorang pionir di Indonesia yang mendalami stem cell. Dan pemerintah mengirim Anda dari UI kemudian ke rumah sakit murah. Begitu ya, kurang lebih begitu ya? Kurang lebih begitu. Nah ini kalau di bidang syaraf bisa diberikan terapi seperti ini? Ya, Prof. Jadi penelitian berbasis layanan ini pada pasien-pasien stroke rata-rata, Prof, diberikan dan juga udah ada hasilnya, Prof. Kalau kan ada yang systematic meta-analisis, Prof. Safety-nya safe, Prof. Safe. Efekasinya sudah ada, namun masih belum secara statistik, masih buktinya masih belum kuat, Prof. Untuk belum kuat. Jadi masih butuh proses data yang lebih banyak. Apa riset terbaru di bidang stem cell yang paling menarik, dokter? Kalau yang menarik di saya, Prof. Saya kan selain sebagai bedah saraf juga fokus ke stroke, Prof, ya. Jadi ternyata sudah banyak yang baik itu memberikan melalui kateter, Prof. Pembuluh darah langsung ke otak disuntikan stem cell. Ada yang daerah yang berdarah, daerah bekas darah diambil itu oleh bedah saraf disuntikan stem cell.
Oh, gitu, untuk sel-sel di sekitar. Iya, Prof. Di situ. Iya, Prof. Rumahnya jadinya. Jadi sel yang setelah stroke berdarah, darahnya diambil, daerah ini dikasih stem cell, Prof. Jadi penyembuhannya lebih cepat di situ. Diharapkan seperti itu, Prof. Nah, ini udah ada, Prof. Salah satu hasil yang saya bilang tadi, Prof, systematic review dan meta-analysis, keduanya menyatakan safety, Prof. Jadi tidak ada masalah. Efikasinya ini yang kita masih butuh banyak case masuk. Dan sahabat saya sendiri, senior saya sendiri sedang melakukan penelitian tersebut, Prof. Kita tunggu mungkin, Prof, hasilnya, Prof. Oh, kita tunggu ya? Iya, Prof. Jadi sekali hasil penelitian ini keluar, tentu akan menimbulkan lebih keyakinan ya kalau memang efektif begitu, efikasi yang terbukti. Dan harapan ya, Prof, ya? Ya, harapan. Karena kan sel saraf ini sebelumnya dianggap tidak bisa membaik, Prof. Ya. Namun saat ini sudah diakui dia membaik meskipun lambat, dengan harapan diberikan stem cell, perbaikan akan lebih cepat. Nah, kita menunggu hasilnya, Prof. Yang terkait biasanya apa? Selain syaraf dengan apa yang related? Yang biasanya? sudah kami lihat, Prof, Ya. tentunya di bidang ortopedi, Prof. Ortopedi? Ya, untuk tulang. Lutut biasanya, Lutut, Prof, ya. dan juga tulang belakang, Prof. Ya. Kemudian kulit, Prof. Ya. Untuk luka bakar dan rem kulit lain. Dan saya kebetulan, Prof, pernah nih, Prof, penelitian karena rambut udah mulai tipis, Prof. Jadi mengalami sendiri ya, Prof. Ya. Terus tumbuh lagi? Ya, saat ini terjaga, Prof. Terjaga. Jadi belum sampai hilang, tapi sudah jadi bagian juga dari. Itu ciri-ciri orang pintar katanya. Mengapa belakangan ini banyak stem cell terkenal di sektor kecantikan? Yang bicara dokter-dokter cantik. Kalau kita pakai stem cell, apa ya kita tambah cantik? Secara teori iya, Prof. Karena kan salah satu kandungannya kan antifibrosis. Dan salah satu yang menyebabkan menjadi aging menua itu kan fibrosis ini, Prof. Ya, tapi kan aging itu kan bukan hanya masalah di muka, betul. tapi juga di organ-organ tubuh kita. Kalau saya lebih penting organ daripada yang tampak di luar. Tapi kalau saya lihat di beberapa pasien saya, ketika saya mengobati penyakitnya, ada efek samping dari stem cell, yaitu semakin muda, Prof. Ini memang jadi efeknya penyakitnya baik, tapi kulitnya juga semakin kelihatan lebih putih. Saya ya, Prof. mesti ke sana. Ini memang efek-efek yang memang mesti. Jadi stem cell itu masih seperti hutan belantara, Prof. Jadi masih banyak sekali hal-hal yang mungkin kita harus eksplor lebih lanjut lagi, ya, Prof. Dok, yang dimaksud tampak muda itu bagaimana, Dok? Jadi kelihatan keriputnya hilang, keriputnya mulai berkurang, kemudian kulitnya menjadi lebih putih, keringnya menjadi membaik, gitu ya. Ini yang beberapa pasien saya seperti itu. Glowing begitu, ya. Kenapa stem cell lebih banyak berkembang di kecantikan? Karena orang-orang yang ingin cantik itu, mereka yang sangat concern sama kesehatan. Begitu ya? Saya concern dengan kesehatan, saya nggak peduli mau cantik atau ganteng, saya nggak peduli. Tapi karena Prof Renat udah ganteng, jadi nggak peduli lagi. Kemudian sering juga dikatakan ada stem cell, ada secretome. Apa itu bedanya? Jadi stem cell itu ketika ada di dalam tubuh kita, dia akan mengeluarkan bahan-bahan aktif untuk penyembuhan yang disebut sekretom. Nah, kalau saya bisa menganalogikan apa beda stem cell dan sekretom, saya selalu menggunakan abang tukang bakso. Nah, kalau tukang bakso membawa gerobak baksonya, itu keliling. Nah, si tukang bakso ini adalah stem cell-nya, karena dia hidup kan. Hidup, ya. Nah, yang baksonya itu yang dia jual, itu adalah sekretomnya. Nah, jadi ketika tukang bakso ini dipanggil sama pelanggannya, itu yang memanggilnya itu sebenarnya adalah bagian tubuh kita yang sedang sakit, membutuhkan bakso ceritanya. Ini namanya homing tadi. Homing. Dia panggil Tukang baksonya. Nanti ketika sampai di pelanggan tersebut, si tukang bakso itu menyajikan baksonya. Nah, itu sekretomnya. Nah, sekretom inilah yang dimakan sama pelanggannya itu supaya jadi segar dan sehat. Yang juga sering saya pikirin begini, itu kan diambil dari tali pusat ya. Setiap hari mengambil berapa banyak tali pusat? Nah, ini menarik pertanyaannya. Jadi harusnya standar dari GMP adalah satu donor, hanya satu tali pusat. Tidak boleh banyak tali pusat. Untuk selama-lamanya atau? Satu untuk diperbanyak dengan ratusan atau puluhan triliun sel di dalam itu. Karena tujuannya apa? Karena setiap satu tali pusat yang kita ambil sebagai donor, kita harus ada screening yang ketat, Prof. Screening yang ketat itu adalah bagaimana kita mengecek virus-virus yang ada. Kemudian apakah keluarga yang diambil donor ini mempunyai riwayat kanker,
autoimun. Ya kan? Yang ketiga, setiap sel tali pusat ini harus dicek juga genetiknya, kromosomnya. Dan untuk pemisahan ini semua sangat mahal. Jadi kalau kita ambil dari banyak tali pusat, setiap tali pusat itu kita lakukan uji screeningnya sangat-sangat mahal. Sangat mahal, satu saja sudah banyak sekali. Nah, lantas penyimpanannya, saya lihat itu ada satu tank yang dokter bilang kalau tangan kita masuk aja langsung bisa putus katanya. Betul ya? Jadi stem cell ketika sudah jadi itu disimpan di dalam suhu minus 196 derajat. Minus 196. Dan itu kita mesti menghindari terjadinya kristal es. Ya, kristal es kan sangat tajam. Dan itu akan merusak stem cell kan. Nah, oleh karena itu kita menggunakan bahan kimia. Yaitu DMSO. DMSO ini menjaga supaya tidak terbentuknya kristal es. Ya, jadi sehingga stem cell tetap bisa dipertahankan baik. Nah, ketika nanti kalau mau dipakai, nah stem cell ini kita hangatkan kembali ke suhu 2-8. Nah, DMSO, tadi bahan aktif tadi, bahan kimia tadi, itu harus dicuci, dibuang. Karena itu berbahaya buat manusia. Jadi mesti dinolkan residunya itu. Dan itu nanti stem cell hidup kembali, dari hidup baru dimasukkan. Nah, ini kita mesti tambahkan sedikit ya, Prof. Ini kita mesti menghindari dan mengetahui bahwa banyak stem cell dari luar negeri yang masuk ke Indonesia. Dan itu bentuknya masih beku. Nah, ketika masih beku, dibawa ke Indonesia dan langsung digunakan kepada masyarakat, itu DMSO bisa masuk dalam tubuh manusia. Dan itu bahaya. Dan yang diizinkan itu adalah sel yang berasal dari manusia. Dari manusia. Dari hewan tidak boleh. Oh, tidak boleh. Dari hewan tidak boleh sama sekali. Jadi keahliannya harus keahlian dokter manusia, bukan dokter hewan. Iya. Gitu ya. Iya, betul. Juga dokter buah ya. Iya. Dari buah. Betul. Dari buah apa bisa bikin stem cell? Kalau dari buah sebenarnya stem cell ada di dalam buah, tetapi stem cell yang ada di buah-buahan ini sangat kecil dan tidak bermanfaat. Namun kalau stem cell diminum itu tidak mungkin karena tidak mungkin karena stem cell itu kan adalah sel hidup. Ketika diminum atau dibuat ekstrak, dibuat dalam kapsul, stem cell mati dan itu bukan stem cell lagi berarti. Dan kemungkinan itu adalah mungkin vitamin. Ya, dan tetapi namanya ditambahin stem cell supaya harganya bisa tinggi. Dok, kenapa stem cell mahal? Stem cell mahal saat ini karena kita banyak mengimpor bahan baku untuk memperbanyak stem cell. Jadi kita masih tergantung dari luar negeri. Untuk bahan baku apa nih? Bahan baku pengembangbiakan seperti medium pengembangbiakannya. Kalau selnya dari Indonesia, sel induknya dari Indonesia. Dari Indonesia. Bisa dicari. Bisa dapat dari biasanya kita ambil dari tali pusat, ya kan? Nah, itu kalau memperbanyak bahan stem cell-nya, itu kan perlu bahan-bahan bakunya, itu medium pengembangbiakannya. Nah, itu kita mesti beli dari luar negeri. Dan dalam instalasi yang benar-benar terkontrol. Juga yang penting lagi untuk maintenance. Dan karena ruangannya harus steril, karena tidak boleh menggunakan antibiotik sama sekali ketika mengembangbiakan stem cell. Nah, kalau ruangan tidak steril, akan ada bahaya kontaminasi dari bakteri. Oh, bakteri? Ya. Apalagi kita negara tropis ya? Ya. Nah, antara jamur, bakteri. Nah, ketika itu ada bakteri dan jamur masuk dalam tubuh pasien kan berbahaya sekali. Jadi makanya penting di dalam pembuatan stem cell ini ruangan yang sangat steril dan untuk menjaga sterilitasnya itu sangat mahal, Bro. Itu dengan pendekatannya adalah GMP, Good Manufacturing Practice. Ya. Itu standar dunia ya? Standar dunia. Standar dunia. Berarti kalau ada kawan saya bikin, kemarin ada kawan saya bilang, Pak Renald, lihat deh tempat saya bikin di garasi saya ini stem cell. Bahkan dia bilang saya bisa bikin mini stem cell. Kalau dengan KLB harganya berapa gitu ya, kami bisa jual 1/10-nya katanya begitu. Itu saya mesti hati-hati juga dong kalau ada tawaran-tawaran seperti itu. Iya, sangat hati-hati, Prof. Karena kita mesti melihat ya, kalau untuk pabrik stem cell harus ada sertifikasinya dari Badan POM. Nah, sertifikasi itu disebut cara pembuatan obat yang baik. Karena stem cell itu adalah obat. Sehingga harus juga yang membuat itu adalah industri farmasi, industri obat. Nah, kalau tadi Prof sampaikan, saya buat sendiri ya di rumah, apakah itu industri obat yang terstandar? Apakah ada izin Badan POM-nya untuk membuat itu? Nah, kalau tidak ada itu, sangat berbahaya. Saya kan sempat mampir ke pabriknya itu ya, ke tempat produksi dan labnya. Saya lihat itu, bahkan ada satu lantai yang dikosongkan. Seperti itu. Artinya apa? Orang tidak bisa langsung masuk ke dalam ruangan itu sampai sedemikian rupa ya dikontrol. Suhunya, udaranya, partikel-partikel yang masuk.
Karena kalau ketika masuk demikian ya dari untuk membenerin lampu dan sebagainya, itu kan ada kontaminasi. Orang tersebut bawa kotoran, bakteri dan kuman-kuman. Dan sehingga ruangan itu bisa dijaga dengan sterilitas yang baik kan. Sehingga kita harus membuat satu lantai yang kosong itu untuk melakukan perbaikan-perbaikan dan sensor daripada tekanan, suhu dan kelembapan dari ruangan untuk produksinya. Seperti apa sih pemerintah mengizinkan ini sekarang saat ini? Sudah sampai di mana izin ini dibuka? Katanya belum ada izinnya. Di dunia juga begitu ya? Iya, di dunia, di seluruh dunia sama. Dan menariknya stem cell kita nggak ketinggalan dengan dunia. Peneliti kita juga luar biasa, bagus-bagus ya. Jadi ini menjadi suatu bidang keilmuan yang tidak kalah Indonesia dengan dunia. Bahkan Indonesia menjadi captive market dunia. Karena jumlah populasi Indonesia yang sangat besar, dan seluruh negara yang menjadi industri stem cell itu memasarkan stem cell-nya di Indonesia. Jadi Indonesia menjadi market yang bagus sekali untuk stem cell. Nah, dalam konteks perizinannya, stem cell ini masih dibatasi. Karena ini masih dalam pelayanan berbasis penelitian. Artinya apa? Ini masih dalam penelitian, belum langsung menjadi diperjualbelikan stem cell ini. Nah, oleh karena itu, paling penting untuk keamanannya karena penelitian, harusnya industri yang membuat itu adalah industri obat dan memiliki sertifikasi GMP tadi. Belakangan ini kan banyak sekali orang menjual stem cell di mana-mana. Saya kadang-kadang lihat di e-commerce kok bisa begini. Ini kan barang hidup ini. Ini kan sel hidup kan. Betul. Bukan benda mati begitu. Dan tidak bisa dikirim sembarangan menurut hemat saya. Jadi harus dengan kedinginan tertentu, temperatur tertentu, disuntiknya pun tidak bisa sembarangan dan lain sebagainya. Tapi belakangan saya melihat seperti itu dan ada juga yang menyebutkan kok kayaknya ada antibiotiknya di dalamnya. Apa? Ini yang tidak boleh, Bro. Jadi tidak makanya boleh, yaitu salah satu keprihatinan kami di Reja Selindo, organisasi stem cell Indonesia. Ini memang karena sekarang marak sekali penjualan stem cell secara ilegal, dalam tanda kutip ilegal ya. Dan ini luar biasa populer karena peranan sosial media dan dipasarkan secara algoritmik dengan toko-toko yang sangat populer di dunia sosial media dan e-commerce. Padahal kalau secara logikanya, stem cell itu kan benda hidup ya, Prof. Bagaimana mungkin dia bisa dibikin kapsul? Bagaimana mungkin dia bisa bikin tablet dan segala macamnya gitu. Itu pasti akan mati gitu kan, pasti akan mati yang pertama itu. Kemudian yang kedua, dari regulasi pemerintah itu ada Permenkes nomor 32 tahun 2018 yang masih kita pakai sampai sekarang. Itu disebutkan dengan jelas di sana bahwa stem cell ini belum boleh diperjualbelikan, kemudian tidak boleh dibikin dari tumbuhan ataupun hewan. Karena sekarang banyak loh, Prof, yang jual stem cell dari hewan itu. Padahal kalau kita pengen tahu ya, proses membuat stem cell itu, kita mesti tahu genetiknya orang yang kita ambil selnya itu. Harus kita cek ke Singapura dulu, Prof. Adakah genetik gila misalnya? Adakah genetik yang lain? Nah, tidak boleh sembarangan ngambil dari gitu. Berarti screeningnya sangat penting sekali. Ya. Prof, di rumah sakit karena basisnya pelayanan, tentunya lebih fokus bagaimana indikasi dan juga memberikan kepada pasien sesuai dengan kebutuhan serta tentunya yang disuntikan harus standar yang bagus, Prof. Nah, saat ini di Bali di Rumah Sakit Ngurah masih bentuknya layanan, Prof. Untuk dari pengambilan, produksi, memperbanyak dan penyimpanan serta juga pengiriman itu kami masih bekerja sama dengan pihak lain, Prof. Nah, tentunya pihak lain ini yang sudah mendapatkan sertifikasi atau standar dari pemerintah, Prof, dan juga kami pastikan semuanya safe, Prof, prosesnya dari ujung ke ujungnya, kira-kira seperti itu. Sampai kami dapat di Bali, Prof. Ya, itu dari Kalbe kalau tidak salah ya. Betul, Prof, dari Kalbe. Karena penelitiannya sudah benar-benar proper dan mereka mempunyai sertifikasi di situ. Betul, Prof. Ya, dan apakah tidak ada keluhan dari masyarakat banyaknya sekarang yang muncul tanpa sertifikasi, tidak jelas begitu? Tentunya pastinya iya, Prof, ya. Dalam proses itu kan kita menghilangkan virus, menghilangkan ini bicara sel, Prof. Bisa ada virus, bisa ada bakteri, bisa ada cancer sel di dalamnya. Itu kan kalau tidak dengan baik, tentunya masyarakat berbahaya, Prof. Tidak sesuai dengan apa yang dituju gitu. Ingin sembuh malah jadi sakit kan gitu ya, Prof. Itu. Jadi kalau kita tidak mengambil dari yang sudah di-screening dengan baik begitu ya. Persis, Prof. Apakah semua rumah sakit boleh memberikan layanan stem cell? Tidak semua, Prof. Ada ditunjuk oleh kementerian dan ada komite yang memberikan license ya, Prof. Ada komite, berarti pengawasannya cukup ketat sebetulnya ya. Harus, Prof. Ya. Oleh karena itu tidak bisa sembarangan. Betul, Prof. Ya, tapi kenapa sekarang banyak sekali ya
saya lihat juga ada juga dokter influencer gitu ya, mungkin dia praktek. Ya, Prof, memang ada standar namanya CPOB, Prof, cara pembuatan obat yang baik. Itu sedang didorong oleh pemerintah agar semua laboratorium itu bisa mendapatkan sertifikasi tersebut sehingga yang diberikan kepada pasien akan sangat baik. Ya, baik dok. Apa saran dokter terakhir ini kepada masyarakat kalau ingin menerima layanan stem cell, karena ini adalah bagian dari kita edukasi? Baik, pelayanan stem cell adalah pelayanan yang akan mengubah pengobatan karena banyak harapan pasien terhadap pengobatan tersebut. Oleh karenanya dibutuhkan kepastian baik itu persiapan, produksi, pengiriman sampai diberikan kepada pasien, Prof. Jadi pastikan dilakukan oleh yang qualified dan juga diberikan oleh dokter yang memang memiliki kompetensinya, Prof. Kompetensi dan kualifikasinya tentunya harus dipastikan diberikan oleh komite atau kementerian, oleh Menteri Kesehatan yang sudah ditunjuk oleh Kementerian Kesehatan dan sudah bonafit lah, Prof. Sudah diakui lah. Jadi jangan sampai mendapatkan pengobatan baik itu dari produksi yang tidak baik ataupun dokter yang tidak kompeten, kira-kira seperti itu. Hari ini kita sudah menerima kunjungan dan berbicara dengan 3 orang dokter. Dokter yang pertama adalah berada dalam industri. Tadi kita sudah bicara dengan Dr. Sandi, bahwa dan Dr. Sandi ini memahami betul tentang proses produksi dan segala plus minus dari proses produksi stem cell yang kita ketahui bisa berdampak sangat buruk kalau digunakan stem cell yang terkontaminasi, yang tidak disampaikan dengan baik, dan tidak diseleksi proses screeningnya dari sel yang tidak dapat dipertanggungjawabkan, malah bisa menimbulkan dampak yang buruk. Kemudian yang kedua, kita juga sudah bicara dengan Dr. Arief Nurudin, dan menarik sekali dari Dr. Arief Nurudin bagaimana pengalamannya dilakukan di Solo, dan bagaimana memilih stem cell juga kita sudah dengarkan, dan apa akibatnya kalau kita menggunakan sel-sel yang di luar dari sel manusia, apalagi sel embrio. Ya. Dan terakhir dengan Dr. Afan Priambodo, kita sudah bicara tentang kemajuan yang dicapai dalam bidang syaraf, dan kemudian juga sekarang semuanya terkait dengan sel dan genom. Ini adalah satu perkembangan yang menarik, dan kita sudah dengarkan bahwa dalam waktu dekat kita akan bisa melihat hasil-hasil penelitian yang tentu berdampak sangat besar sekali. Namun demikian, sudah disarankan oleh ketiga dokter ini, selalu pilihlah stem cell yang benar, yang dapat dipertanggungjawabkan, karena kalau tidak, bisa satu, tidak ada dampaknya apa-apa, Anda tidak hanya mendapatkan harapan, tapi harapannya tidak terpenuhi, dan harapan yang tak terpenuhi ini sangat mengganggu kebahagiaan kita. Ya. Yang kedua adalah kita justru bisa berdampak negatif, karena bisa saja pembuluh darah kita tersumbat, bisa saja ada bakteri masuk, bisa saja kita mendapatkan sel yang tidak tepat untuk tubuh kita, atau bahkan memicu persoalan lain. Ya. Dan yang kemudian yang ketiga adalah kita tentu saja perlu untuk mendapatkan sel yang disampaikan dengan baik. Karena kalau tidak disampaikan dengan dokter yang paham, misalnya saja Anda disuntik oleh bukan dokter manusia, tentu berbeda, karena saya pernah melihat jarum suntikan untuk kuda di tempat saya itu berbeda dengan jarum untuk penyuntik manusia, itu berbeda. Dan tentu saja cara menyuntiknya tidak sama. Jadi memang kita memerlukan ahlinya untuk tidak sembarangan, karena ini adalah menyangkut soal kesehatan, menyangkut soal kehidupan. Tentu ini adalah harapan. Semoga edukasi ini bermanfaat dan kita bisa menggunakan dengan baik. Terima kasih banyak Dr. Afan yang telah meluangkan waktu dari Bali, walaupun juga praktek di Jakarta. Ya, terima kasih banyak Dr. Afan. Kita harapkan sukses, baik karir sebagai dokter muda yang brilian, dan juga tentu saja memimpin rumah sakit dengan riset yang sangat penting ini. Dan stay relevant.